Pada episode ini, diceritakan kembali saat Jinman mendapat telepon dari Junchol di hari pemakaman ibunya. Dia memberitahu Jinman bahwa musuhnya bernama Bale masih hidup. Bale dan Lee Songjo sedang menuju ke pemakaman ibunya. Mendengar hal itu, Jinman segera pergi ke pemakaman untuk melindungi kakaknya. Dia mencoba menghubungi kakaknya, tapi tidak ada jawaban. Saat dalam perjalanan, Jinman dihadang oleh seorang wanita yang meminta bantuannya. Tiba-tiba, sebuah truk menabrak mobilnya dari belakang. Rupanya, mereka adalah komplotan Bale yang sengaja menghalangi Jinman untuk pergi ke pemakaman. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Jian berhasil masuk ke pusat perbelanjaan Mutterhalb. Jian sangat terkejut, karena selama ini pamannya memiliki gudang senjata api. Di sisi lain, komplotan Lee Songjo telah mengepung gudang mereka. Min Hye sengaja mematikan lampu gudang agar pergerakannya tidak terlihat. Min Hye berjuang sendirian untuk melawan komplotan Lee Songjo. Sementara itu, seseorang bernama Brother menodongkan pistol ke arah Jian. Anehnya, dia meminta Jian untuk memborgol Jongmin. Jian dengan cepat menyerang Brother, hingga membuatnya pingsan. Saat melihat wajah Brother, Jian justru teringat mantan pacarnya. Saat SMA, Jian memiliki pacar bernama Jumyeon. Namun, Jinman bersikap galak kepada Jumyeon. Sehingga, hubungan Jian dan Jumyeon kandas. Jian mengancam pamannya bahwa dia akan pindah rumah. Sebab, sikap pamannya membuat orang-orang menjauhinya. Bahkan, sampai saat ini Jian tak memiliki teman. Jinman bertaruh kepada Jian. Jika Jian bisa memukul wajahnya, dia boleh pindah dari rumahnya. Mendengar hal itu, Jian langsung menyerang pamannya. Namun, pukulan Jian tidak berhasil. Jian meminta Pasin untuk mengajarinya Muay Thai, agar dia bisa memukul wajah pamannya. Sebab, dia sangat ingin pindah dari rumah pamannya. Jian berlatih dengan keras selama 2 bulan. Suatu hari, Jian melihat teman sekelasnya sedang diganggu oleh beberapa pria. Untuk pertama kalinya Jian bertarung, dan berhasil mengalahkan pria tersebut. Namun, salah satu pria mengeluarkan pisau untuk melawan Jian. Untungnya, Jinman datang dan mengambil pisau tersebut. Jinman memperingatkan Jian untuk berhati-hati. Walaupun Jian sudah hebat bertarung, tapi dia belum bisa mengalahkan orang bersenjata. Jian mengikat Brother dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Brother memberitahu Jian bahwa selama ini dia membantu pamannya untuk menjaganya, melalui CCTV yang terpasang di setiap sudut rumahnya. Namun, Jongmin tiba-tiba membungkam mulut Brother, dan meminta Jian untuk tidak mempercayainya. Brother berhasil lolos, dan segera menangkap Jongmin. Brother sengaja menjebloskan Jian ke sebuah ruangan. Kemudian, Brother menangkap Jongmin, dan mengikatnya. Brother meminta Jian untuk membaca buku pedoman Mutterhalb. Brother menjelaskan beberapa peraturan yang dibuat oleh pamannya, yaitu apabila Jong Jinman meninggal dunia, Mutterhalb akan diwariskan kepada Jong Jian. Setelah Jong Jian menerima warisan Mutterhalb, dia harus bekerja sama dan harus melakukan tugasnya. Bahkan, Brother harus mematuhi apapun yang diperintahkan pemilik Mutterhalb termasuk Jong Jian. Jong Jian boleh menolak, apabila dia tidak ingin menerima warisan Mutterhalb. Jian masih belum mengerti dengan semua ini.
Namun, dia bertekad untuk menerima warisan Mutterhelp dari pamannya. Kemudian, Brother mengeluarkan Jian dari ruangan tersebut. Tiba-tiba, Jian menodongkan pistol ke arah Brother. Jian memintanya untuk membebaskan Jongmin. Namun, Brother menolak, sebab Jongmin adalah penyebab Jong Jinman meninggal dunia. Mendengar hal itu, Jian sangat terkejut. Jian benar-benar tidak mengerti, siapa yang harus dia percayai. Brother meminta Jian untuk membuka file 0404. Di sana, terdapat rekaman CCTV saat Jongmin datang dan membunuh pamannya. Jongmin meminta Jian untuk tidak mempercayainya. Sebab, folder tersebut bisa saja merupakan kode sandi agar komplotan Lee Song-jo bisa masuk ke dalam untuk mengambil senjata milik pamannya. Jongmin berusaha meyakinkan Jian, sebab sejak awal dia terus menemani dan membantunya. Akhirnya, Jian mempercayai Jongmin. Jian meminta Brother untuk pergi. Jongmin memeluk Jian dan berterima kasih, karena Jian telah mempercayainya. Namun tak diduga, Jongmin justru membius Jian.